Halo semuanya, selamat pagi dan siang, sore, malam. Selamat datang kembali di Story of Himapkom, wadah di mana kita berbagi cerita seputar dunia perkuliahan. Di episode ini sebelumnya kita sudah mendengar berbagai cerita seru nih. Dan untuk kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang realita kehidupan kampus yang sebenarnya. Bersama saya selaku host yaitu Rifandi, kita akan berbincang dengan tiga mahasiswa yang memiliki pengalaman unik di kampus mereka masing-masing. Mari kita sambut Tari dari program studi pendidikan bahasa Inggris dan Dewi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dan yang terakhir dari Fauzia dari pendidikan jasmani. Mungkin bisa sapa-sapa nih bagi sobat-sobat Himapkom yang ada di luar sana gitu. Halo gitu mungkin. Hai. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih, boleh kali masing-masing perkenalan diri sekaligus ceritakan alasan memilih jurusan kalian dan mungkin posisi atau peran apa yang kalian sedang jalani saat ini. Mungkin dari Fauzia mungkin bisa? Bisa. Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Mufidah Hartati. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Angkatan 25 dari kampus Pahlawan. Nah, alasan saya memilih Prodi Pendidikan Jasmani ini karena saya emang punya basic di olahraga, yaitu di silat. Kemudian juga ingin menjadi seperti ayah, yaitu jadi guru olahraga. Oh, guru olahraga ya. Iya. Makanya masuk program studi pendidikan jasmani. Ya. Dan juga silat juga nih. Iya, silat. Apa tuh kalau boleh tahu? Nama perguruannya itu Perisai Diri. Wih, perisai diri teman-teman. Sangat-sangat ini ya, sangat mungkin bagi orang-orang awam mungkin mengenalnya cuma PS1 apa segala Iya, macam. betul. Perisai diri. Wih. Itu perisai diri, Pak? Iya, Ini ini yang saya pakai jaketnya. atlet nih teman-teman. Oke. Mungkin dari Dewi mungkin. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Sartika Simanu Khalid. Saya berasal dari Sumatera Utara dan saya dari Prodi PGSD Angkatan 25. Alasan saya sendiri memilih PGSD itu karena dibantu oleh orang tua. Orang tua berpendapat bahwa Prodi PGSD itu peluang kerjanya banyak, lalu Lalu sebelum memilih PGSD itu inginnya di jurusan hukum. Tetapi karena rezekinya mungkin belum di hukum, maka diterima di PGSD. Di PGSD ya. Dari mana tadi? Sumatera? Sumatera Utara, Bang. Jauh banget ya teman-teman. Sumatera Utara dan akhirnya memilih Universitas Mula Warman di Kalimantan Timur di Samarinda. Bagus. Dari awal yang pengen hukum tapi akhirnya pindah ke PGSD ya. Oke, mungkin dari Tari, mungkin dari pendidikan bahasa Inggris. Hai teman-teman, kenalin nama aku Ayudita Rizky Ramadini, bisa dipanggil Tari. Aku dari program studi pendidikan bahasa Inggris Angkatan 25. Alasan masuk pendidikan bahasa Inggris itu emang pilihan pertama kan. Terus alhamdulillahnya lolos tuh. Oh, lolos. Nah, karena apa ya? Karena dari awal, dari kecil tuh emang sukanya bahasa Inggris. Terus suka bahasa Inggris. Iya, terus pengen jadi guru juga. Kayak aku tuh seneng banget teman-teman aku tuh kalau misalnya apa-apa tuh nanya-nanya gitu loh, kayak ini tuh bahasa Inggrisnya apa, ini tuh gimana. Terus aku aku tuh menemukan jati diri aku, kayak aku suka yang ngajarin orang gitu loh. Jadi milihlah bahasa Inggris karena ngerasa kalau misalnya bahasa Inggris tuh yang paling bisa gitu daripada program studi yang lain. Berarti Tari kan ya? Iya. Tari. Suka mengajar ya berarti ya. Dan juga dia ini kalau suka ditanya-tanya berarti ya, ya kayak pelajaran ini apa, apalagi berkaitan dengan bahasa Inggris. Jadi mungkin teman-teman yang bingung dengan pembelajaran bahasa Inggris di teman sekolah itu ya mungkin bisa langsung tanya aja sama Tari gitu kan. Kayak pertanyaannya nih apa, jawabannya apa, itu mungkin bisa seperti itu. Oke. Sangat unik sekali ya dari Penjas, PGSD, apalagi dari bahasa Inggris ya. Dan mungkin untuk yang kedua nih, mungkin kalau kita bahas dari flashback ya, karena ini kan kalian adalah mahasiswa baru nih teman-teman. Ada nggak sih flashback ke masa-masa awal perkuliahan, kayak
mungkin misalnya momen spesifik yang membuat kalian benar-benar tersadar, wah ternyata dunia perkuliahan memang berbeda banget nih dengan yang kubayangkan, entah itu mata kuliahnya atau culture shocknya apa sih sebenarnya. Mungkin dari PGSD dulu, mungkin dari kampus Bang Riz. Bang Grace, oke mungkin bisa ceritakan. Menurut saya pribadi, alasan yang dimana saya tersadar, oh ini kehidupan kampus yang sesungguhnya, yang berbanding terbalik dengan kehidupan waktu SMA atau SMK. Itu di mata pelajaran sih Bang, kan kami kan PGSD, jadi mata pelajaran pendukung seperti pengantar ilmu pendidikan, perkembangan peserta didik, itu dasar-dasarnya yang perlu kami kembangkan dan kami pelajarin. Nah, yang berbedanya tuh kalau di SMK atau SMA pasti bukunya itu disediain kayak buku paketan atau gimana. Nah, kami enggak, kami kayak cari bukunya sendiri, tapi dosennya menentukan oh harus ini penulisnya dan maksimal berapa buku, minimal berapa buku. Oh jadi gitu. Kalian tuh dari PGSD itu mencari buku sendiri ya berarti Iya, ya? Bang, buku untuk menunjang mata kuliah tersebut. Dan itu wajib atau gimana? Wajib awalnya karena kalau nggak ada buku itu kan kesusahan juga gitu Bang. Walaupun ada kayak dari website atau dari mana kan, kadang kalau dari website kita nggak paham 100% daripada yang kita belajar bisa untuk sehari-hari gitu Bang. Dan repotnya itu karena ditentukan penulisnya sih Bang. Kayak kami kemarin sampai cari ke kampus pahlawan, ternyata nggak ada. Nggak ada. Di GK kehabisan stok karena kami kan 156 gitu kan Bang. Udah banyak yang ngambil. Lalu katanya juga prodi-prodi lain pakai gitu Bang. Itu aja sih Bang. Berarti ada ininya juga ya teman-teman ya, kayak perjuangan mereka buat belajar lah ya, dari mencari buku, apalagi ditentukan oleh dosen kayak penulisnya siapa dan bagaimana bentuknya ya. Iya Bang. Tapi sampai saat ini ada lagi nggak kayak yang dari Bang Riz nih, pasti banyak dong cerita-cerita yang kayak wah gitulah. Mengenai perkuliahannya Bang. Iya pasti dong. Nggak ada yang kayak terlalu sulit sih Bang, cuman dapat pengalaman baru aja lah gitu Bang. Dan yang memang pasti deadline tugasnya sih Bang yang paling deadline utama. tugas ya. Iya, karena berbanding terbalik waktu SMK gitu Bang. Walaupun juga sebelumnya TKJ tapi nggak seperti sekarang yang kayak mepet semua waktunya kalau nggak dikerjain gitu Bang. Baru lebih berfokus kayak cari jurnal, buat makalah, PPT gitu sih Bang. Oke. Sangat menarik ya teman-teman ya, dari cerita pengalaman dari PGSD yang ada di Bang Riz ini. Mungkin dari kubu pahlawan nih gimana? Kalau saya sendiri ya Kak, itu culture shock saya adalah sekelas dengan laki-laki. Kenapa kok bisa gitu loh? Karena saya 3 tahun itu sekolahnya berasrama. Jadi cewek cowok tuh dipisah. Oh asrama, ya. Jadi culture shocknya itu? Ya, saya sekolah Islam. Di mana tuh? Di Bontang. Namanya tuh SMA IT Darul Hikmah Boarding School. Oh SMA. SMA Islam. Iya. SMA Islam Terpadu Darul Hikmah Boarding School. Oh Darul Hikmah Boarding School. Iya. Oke, mungkin teman-teman pendidikum yang nonton mungkin kenal, bisa sapa-sapa aja nanti di kolom komentar ya. Oke, lanjut lagi culture shocknya karena digabung sama laki-laki. Iya, Sangat menarik ini. Sebenarnya Ini sangat kalau- menarik ini. Sebenarnya kalau kita lomba tuh pasti juga gabung sama laki-laki. Tapi kan itu beda lingkungan ya. Iya. Ini kalau di tes atau di lomba. Tapi kalau ketika belajar tuh kayak, ih aku harus sekelas sama laki-laki. Ini kayak mana? Kayak gitu kan. Jadi kayak takut gitu. Tapi selama ini gimana Tapi perasaannya? alhamdulillah sih dapat pengalaman yang luar biasa, apalagi penjas yang banyak geraknya. Jadi banyak hal-hal lucu, hal-hal yang membuat kita tuh jadinya nggak terlalu stres karena kita kan ini ya gerak terus. Oh, ya, gerak. Gerak terus. Jadi senang banget bisa masuk di penjas. Sesuai dengan nama angkatannya mereka ya teman-teman, kuda hitam. Kuda ya? hitam. Kuda hitam. Luar biasa memang. Oke, mungkin dari yang Gunung Tua nih, ini sangat kocak sekali ya teman-teman ya. Karena maba kita ini yang Gunung Tua sebelum datang di podcast ini sempat tersesat sendiri di Gunung Tua. Jadi gimana tuh ceritanya, coba diceritain gitu loh. Iya, jadi kan semalam itu dapat telepon, nanya dong, kan di lab komputer katanya. Terus nanya ke teman kampus, teman kelas kayak,
lab komputer di mana ya gitu kan. Terus loh tempat kita biasa gitu kan. Kita kalau misalnya di komputer kan taunya di PJKR, di lab multimedia. Jadi aman gitu kan. Aman, ya? Jadi nggak nanya juga sama kakak kan kayak lab komputer di mana kak gitu. Terus tadi pagi parkir depan PJKR kok tutup ya, apa belum pada datang nih. Terus akhirnya nelpon kakak kan. Nah ternyata di gedung Pasca Sarjana. Terus jalannya setahu saya gedung Pasca Sarjana itu yang di dekat koperasi itu. Itu gedung apa kak? Itu biasa kalau nggak salah ya itu gedungnya S2 sih. Gedung S2 ya? Situ. Terus kok nggak ada tangga, Nggak ada lantai tangga, 3 ya gitu kan. iya, Terus iya. abis itu ngechat kakak lagi. Nggak, nanya ada orang lewat. Dia kayaknya mau ke gedung S2 itu. Terus nggak tahu kak, nggak tahu 3 orang saya tanya nggak tahu gedung lab komputer di mana. Jadi jalan aja coba ke sana gitu kan. Terus ke sana ngechat kakak, dibales bukan di situ, di gedung Pasca Sarjana. Baru ke depan yang kakak bilang lewat musola itu kan, baru tahu kayak oh di sini, karena nggak pernah main ke situ, paling sampai sini aja, nggak sampai depan situ. Jadi tersesat. Culture shock yang sangat-sangat ini ya, wabah ya, karena yang kita tahu ya teman-teman, pendidikan bahasa Inggris kan itu sebelumnya ada di Pahlawan sebelum pindah ke Gunung Kidul, dan mungkin itu ada salah satu hal yang bagi awam mungkin ya kayak di Mabar, tapi tersesat itu sangat lucu sekali sih teman-teman. Apalagi di kampus sendiri loh, udah berapa bulan di sini mungkin oke lah kalau dari Pahlawan atau Bangris nggak tahu di mana tempat atau letaknya kan, tapi Gunung Keluar loh ini. Oke, mungkin langsung ke topiknya tadi, kayak gimana culture shocknya gitu. Itu kan salah satu poin utama nih gitu. Yang lain ada lagi tidak kira-kira? Sebenarnya tuh kalau saya pribadi sih yang kaget banget gitu enggak, karena nggak tahu ya kalau yang lain, tapi kalau dari saya sih memang udah dari dulu, dari kita mungkin masih SMP, SD tuh di brainwash kan kayak kuliah itu pasti begini begitu. Begitu gimana? Maksudnya kayak susah gitu kan, karena itu kan kita tahu ya itu kuliah tuh pendidikan paling tinggi kan. Betul. Jadi kita tuh ya secara nggak langsung udah mikir, oh pasti bakal gini. Terus pas SMK itu kan nanya-nanya sama kakak kelas yang udah alumni gitu kan. Gimana sih kuliah gini-gini, udah di spill juga. Terus lihat, kita cari tahu juga dong pasti lewat sosial media kan, sekarang udah ada TikTok gitu, cari kayak pendidikan bahasa Inggris gitu kan, pendidikan bahasa Inggris Unmul gitu. Unmul ya. Iya, tapi kok nggak nemu ya, malah ada orang outfit check aja gitu kan kayak gitu. Jadi gimana, terus nyari-nyari di Google belajarnya apa aja sih gitu. Ya karena saya kan masuk bahasa Inggris tuh juga karena nggak terlalu bisa di matematika ya. Tapi ya cuma saya tahu kalau di bahasa Inggris tuh pasti bakal ada belajar angka-angka juga gitu, kayak statistika mungkin kan. Jadi pas masuk tuh masih yang awal-awal gitu loh, masih yang kayak grammarnya masih yang gampang-gampang, belum sampai yang ke statistika ini. Boleh nggak sih di-spill dikit gitu kalau bahasa Inggris itu seperti apa sih? Cara komunikasinya lah gitu, kayak cara berkomunikasi. Kayak kalau di bahasa Inggris tuh aku nggak tahu pasti ya, karena kan aku punya teman di sastra Inggris ya, jadi mungkin agak berbeda nih dengan pendidikan bahasa Inggris. Tutunan bahasanya ditekan betul nggak kira-kira bahasa Inggris tuh di dalam ruang lingkup belajar? Pasti sih kak, soalnya kan kita kan pendidikan bahasa Inggris ini kan udah pasti jadi guru ya, maksudnya ya pengajar lah, ada kurikulumnya. Terus ya nggak mungkin dong kalau misalnya beda sama orang yang bisa bahasa Inggris tapi dia itu bukan di pendidikan bahasa Inggris karena mungkin dia belajar sendiri gitu kan, otodidak. Nah itu bisa berpengaruh kayak slang gitu-gitu. Kalau sedangkan kita pendidikan bahasa Inggris itu lebih ke grammar, lebih penting di situnya daripada kayak kita bisa pronunciation-nya oke, tapi grammarnya hancur, udah nggak bakal dapat nilai yang gimana-gimana gitu kan. Jadi itu Kak. Ini jarang sekali nih ya melihat Gen Z sekarang tuh yang minatnya di bahasa Inggris tuh. Kadang apa kan biasanya olahraga tuh gimana gitu. Kayak, luar biasa sih ya, maba lagi. Oke, itu bagus sih ya. Next time jangan sampai tersesat lagi ya. Oke, intinya tahu aja lah pas S3 di mana, S2 di mana, ya kan. Oke, mungkin selanjutnya itu adalah mengenai dari tentang masa-masa orientasi. Teman-teman kan pasti sudah merasakan ospek dari PKKMB Univ, fakultas, sama ospek prodi. Nah, terus menurut kalian nih, sebenarnya ada 2 pertanyaan sih. Menurut kalian itu
ospek itu relevan nggak sih di kalian gitu? Kayak PKKMB ya, kayak untuk adaptasi di dunia kampus, atau justru pengalaman lain berkesan untuk membantu kalian beradaptasi. Terus yang kedua adalah sekalian menceritakan lah kayak PKKMB Univ kalian itu seperti apa, fakultas seperti apa, dan juga di ospek-ospek kalian. Karena kan beda prodi pasti beda penyebutan ospek prodi nih. Mungkin dari Penjas apa kalau namanya? Pelatihan kepemimpinan. Wih, latihan kepemimpinan teman-teman. Iya. Oh, kalau PGSD Pakem LT bang. apa itu? Leadership training bang, latihan kepemimpinan juga. Bahasa Inggris semua ya. Iones. Apa itu? Loh, kenapa ragu-ragu tuh? Harus bangga gitu. Iones gitu. Iones itu apa? Ya nggak tahu. Waduh, lupa ya. Iya itu bahasa Inggris singkatannya terus panjang. Panjang banget ya. Iya nggak sempet ngapalin juga. Oke. Taunya Iones aja. Kayak dari bahasa Inggris itu adalah Iones, PGSD adalah pakai LT, dan juga di Penjas itu ada di Latihan. LK. Mungkin dari bahasa Inggris tersendiri deh, mungkin cerita PKKMB Univ, fakultas, ospek prodi, dan menurutmu apakah itu membantu dalam proses atau enggak gitu? Membantu ya karena ketika sudah ada PKKMB kan kita tuh ada bikin yel-yel gitu-gitu, udah ada pertemuan-pertemuan itu yang bikin kita akrab. Jadi pas sudah masuk kelas itu kita sudah ada teman gitu, nggak yang diam kenalan lagi gitu. Nah itu ngebantu banget sih Kak. Terus kalau misalnya buat cerita-cerita dari masa PKKMB itu yang paling berkesan itu pas pendidik itu ospek Pendidik. fakultas. Apa yang berkesan banget di karena pendidik? saya termasuk ikut program tahunannya ya itu kayak itu Apa itu? panggung maba. Oh, kamu panggung maba? Iya. Oh, panggung maba teman-teman. Jadi orang-orang terpilih nih. Luar biasa. Gimana? Ini sangat menarik sekali nih panggung maba. Iya. Gimana? Jadi saya kan sebelumnya ya udah searching lah tentang PKKMB. Terus muncullah salah satu video TikTok kayak vlog gitu. Mungkin panitia ya, vlog panitia pendidik. Nah itu ada masuk tuh di situ panggung maba. Nah saya kan karena kita nggak tahu jadi panggung maba ini apa ya gitu kan. Terus kalau misalnya emang ini nanti di tahun depan akan ada lagi, mau ikut, emang pengen banget ikut panggung maba gitu. Dan ternyata pas sudah masuk grup maba itu kan grup prodi, terus siapa ya Lis yang mau ikut panggung maba? Terus awalnya nggak langsung list tuh karena takut siapa tahu emang ada juga orang yang berminat kan, tapi nggak ada sama sekali yang list. Jadi terus kayak langsung nge-list sendiri ya? Ini saatnya. Ini Gitu. saatnya ya. Langsung list. Langsung nulis ya. Iya. Di situ tempat maba-maba FKIP itu bersinar teman-teman di panggung maba. Sempat jadi apa sih maba? Kemarin itu kan konsepnya ada drama musikal ya, jadi ada yang nari, drama, sama ada yang nyanyi juga paduan suara, kayak pengisi suaranya gitu. Nah itu saya masuknya yang di nari. Nari, Di panggung maba itu. Terus ya seru sih ketemu sama teman-teman dari kayak salah satunya ini pendidikan komputer kan, ada Cinta sama satunya siapa ya? Siapa tuh? Izam kalau nggak salah. Izam. Iya, kalau dari pendidikan. Terus ya dari pendidikan PGS itu kalau nggak salah ada Ais. Nggak tahu ya. Terlalu banyak angkatan, 156 ya. Iya bang. Dari lupa-lupa pendidikan gitu. jasmani itu cewek nggak pakai jilbab, nggak tahu lupa namanya. Sama cowok siapa ya? Ikor juga cowok. Pokoknya ada dua kenal tapi nggak ingat namanya. Oh iya. Gitu. Terus jadi kayak tahu kan kenal lah sama orang-orang dari prodi lain gitu. Itu sih. Luar biasa ya. Aku sering main-main ke panggung maba tapi nggak pernah lihat dia gitu loh, kayak oh iya kapan panggung maba ini rupanya ya. Oke, mungkin dari Dewi sendiri deh, dari PGSD dan Bang Gris itu gimana? Menurut saya pribadi, PKKMB ini sih membantu bang dalam proses pengenalan, baik itu dunia kampus, pengenalan pada teman-teman seangkatan, kakak tingkat dan sebagainya. Dan mengenai PKKMB yang paling berkesan itu sebenarnya tiga-tiganya punya kesan masing-masing. Punya kesan masing-masing. Kalau ospek Univ tuh yang kayak betul-betul menggebu-gebu gitu kan bang, karena di situ perkumpulan semua prodi, fakultas, jadi tuh senang sih. Cuman adalah 1-2 hal itu yang lucu dan gimana. Lalu kalau ospek fakultas sendiri itu juga menyenangkan bang, karena
di situ menurut kami kayak kami bisa bersinar prodi kami karena Bersinar rame. ya. Iya, Bang. Luar biasa. Waktu pada yel-yel, Bang. Kayak jadi kan memang udah dari jauh-jauh hari udah di briefing kayak PGSD itu anggotanya banyak, jadi pasti jadi center gitu kan, Bang. Betul. Kayak jadi patokan lah dibilang. Kalian di atas tribun ya Di kemarin atas tuh ya? tribun, Bang. Iya, memang paling bersinar memang PGSD ya. Memang kemarin pendidik ya, astaga. Sempat panggil-panggil Bindam kan. Bindamnya mana? Cuman sebut PGSD kan langsung mereka nyaut secara keras. Weh gitu. Jadi kayak "Wah, apa nih gitu. 150 orang kan. Jadi kayak wah gitu. Jadi terus lagi. Tapi Ospek prodi. kalau ospek prodi sih yang paling menyenangkan sih menurut Oh, aku. gimana tuh? Dari tiga-tiganya itu. Gimana tuh, coba ceritakan. Senang banget atau gimana? Sebenarnya senang banget sih, Bang. Senang banget ya. Iya. Oke. Sebenarnya kami nggak nyebut itu ospek, Bang, karena ospek itu kan kesannya kayak perpeloncoan dan segala macam. Jadi Iya, diubah iya, jadi pakem LT Betul, karena betul, latihan betul. kepemimpinan sendiri gitu kan, Bang. Walaupun sebenarnya nggak ada niat sih pasti kayak ada perpeloncoan karena sekarang kan pasti ya orang udah terbuka lah cara berpikirnya, cuman untuk menghindari sudut pandang orang-orang gitu. Jadi nyamannya dari dulu-dulu juga katanya sudah pakem LT gitu, Bang, sebutannya. Nggak ada kata ospek gitu. Nggak ada pakem LT ya. Iya, berarti. pakem LT gitu, Bang. Kenapa menurut saya itu paling berkesan? Karena kan kami 156 kan, Bang. Oh iya banyak tuh. Dan kami terbagi 5 kelas, 5 ruangan. 5 ruangan. Iya. Belum tentu 5 ruangan itu saling mengenal gitu kan, Bang. Pasti tadi tanya aja tadi nggak Iya, tahu ya. Jadi pada momen itu kan kami latihan yel-yel, tapi sistemnya bukan yang kayak satu kelas itu latihan, tapi diacak gitu anggotanya dia, Bang. Jadi ada dari kelas A sampai kelas E. Jadi disitulah pengakraban, jadi kayak saling kenal dengan teman-teman dari kelas lain yang sebelumnya belum pernah ketemu karena beda jadwal gitu kan, Bang. Dan lebih dekat ke kakak-kakaknya, kakak bindamnya, kakak panitianya dan segala macam. Dan yang menurutku paling berkesannya itu karena bukan hanya yang kayak buat ini buat itu segala macam, tapi itu sebenarnya punya tujuan masing-masing. Kayak kenapa kami pakai bad name itu karena biar kami rame, pasti nggak mungkin hafal semua kan kakak abangnya gitu, Bang. Jadi itu pengenal lah, kalau misalnya sakit segala macam lebih mudah untuk mencari identitasnya di entah di tasnya atau gimana gitu, Bang. Lalu kenapa kayak buat topi toga itu kami kan Topi toga? iya, Bang, kayak pakai kertas manila gitu, Bang. Topi Jadi toga ya. iya pakai topi toga. Oke. Kenapa kami buat itu? Karena prodi kami itu punya prinsip cermin gitu, Bang. Jadi kalau Cermin nih. Oke, apa nih? karena kan itu pasti dipapar sinar matahari gitu, Bang. Karena ada kegiatan kayak baris berbaris, games, lalu untuk pengakraban gitu lah, Bang. Nah, kenapa dibuat pakai topi toga? Karena kan panas tuh, Bang. Nggak mungkin hanya kakaknya yang pakai topi, kami pasti juga. Itulah tujuannya pakai topi toga. Santai. Nggak usah ngegas. Nggak enak saya nih kan. Nggak enak saya nih. Ngegas. Ya. Sampai bikin topi toga ya. Iya, Luar Bang. biasa ya. Pakai LT. Menarik. Kelompok apa sih kemarin? Kalau kami kelompok mawar, Bang. Oh, kelompok mawar. Bindamnya? Kak Nesa, Bang. Kanesa. Sapa dulu sama Kanesa. Hai, Kak. Oke, ini sangat menarik ya teman-teman, karena pakem LT itu kan di PGSD itu sangat banyak sekali kelompoknya ya. Banyak, Bang. Dan dari 156 harus dibagi berapa kelompok? 13 kelompok. Itu wah, pusing banget tuh ngelihatnya kan. Tapi seru ya. Nggak ada yang kayak intimidatif tuh, nggak ada ya. Enggak, Bang. Nggak ada guys, nggak ada. Nah, Oke, mungkin coba bagian dari Fauzia nih, dari Penjas gitu, gimana kayak PKKMB terus ospeknya juga, mungkin dari PKKMB Unif sendiri deh. kayak PKKMB Unif itu sangat-sangat berkesan karena waktu sudah ikut itu Kiawi, akhirnya selama 3 tahun aku nunggu akhirnya bisa berdiri menjadi salah satu Mula Warman Muda. Wih, suara warman muda ya. Iya, selama 3 tahun nunggu kayak ini semua sudah terjawab di doa-doa aku, di sholat sunnah wajib, atau Masya Allah. gitu kan. Sampai akhirnya bisa berada di posisi ini. Setelah itu juga waktu kita pergi ke gornya itu harus ngerangkul sambil Masya yel-yel, iya. Kebersamaan banget itu ya. Iya, saudara lah. Saudara ya. Saudara harga mati ya. Iya. Luar biasa. Terus. Setelah itu juga yel-yel di
di dalam gornya. Jadi kayak bisa iya akhirnya aku yang seperti ini gitu. Aku yang yel-yel sekarang. Kalau lihat dulu dari angkatan sebelumnya, sekarang aku nih angkatanku sekarang yang yel-yel kayak prodi rasa fakultas kayak gitu. Oh, prodi rasa fakultas ya. Iya. Apalagi di pahlawan ya. Pahlawan. Terus persoalan dari pengalaman di ospek apa LK ya? LK. Gimana tuh? Bisa diceritakan kah? LK itu jadi kita punya 2 hari. Nah, 2 hari. Hari pertama itu lebih ke materi sama penampilan yel-yel. Oke. Jadi ada 2 materi pertama itu membahas tentang manajemen organisasi sama kepemimpinan. Setelah itu di hari keduanya itu 2 materi berikutnya itu ngebahas tentang public speaking sama apa ya namanya itu satunya, tentang bagaimana kita berorganisasi juga. Oh, berarti belajar soal apa? Sebagai seorang pemimpin seperti apa dan juga berorganisasi seperti apa juga berarti ya. Iya. Oke, itu sangat menarik ya teman-teman. Berarti materi dan juga games ya pasti. Iya, ada gamesnya juga, Ada gamesnya kayak juga di ya. pos-pos gitu. Luar biasa nih teman-teman, cerita-cerita dari bahasa Inggris, PGSD, Penjas yang kita tahu nama-nama ospeknya atau orientasi mahasiswanya tuh beda-beda tuh. Kayak di Penjas ada LK ya, LK. terus Pakem LT dan juga Iones yang walaupun kita sampai sekarang masih belum tahu nih artinya apa gitu Iones. Oke. Kak Razak, maaf ya Kak Razak. Oh maaf ya. Oke, ini setelah kita membahas tentang orientasi dan lain sebagainya, mungkin proses adaptasi ini pasti ada cerita seru mengenai dari lingkungan kampus. Dari awalnya hanya tahu lokasi dari denah apakah sekarang sudah benar-benar hafal seluk-beluk kampus? Mungkin dari seperti contohnya apa masih ada pernah mengalami momen tersesat atau salah ruang yang lucu gitu. Kayak mungkin dari kita bahas yang pahlawan dulu deh. Karena mungkin siapa tahu mau masuk di ruangan ini tapi salah ruangan gitu atau gimana. Mungkin bisa jelaskan dari pahlawan. Jadi pengalaman saya itu saya tuh kan kadang bisa tepat waktu, kadang bisa lebih dulu kayak lebih dulu dari jamnya, atau bisa kayak mepet dari jamnya. Nah kalau sudah mepet dari jamnya itu tuh nggak sempat buka HP kan. Kadang tuh dari malam nanti kita di ruang 1, nanti kita di ruang 1. Nah ternyata tiba-tiba berganti karena ada cutting, terus tuh ketok-ketok buka, itu kan sudah tutup ya. Biasanya tuh kalau misalnya sudah mulai matkul biasanya ditutup. Nah saya pikir ini jangan sudah mulai lagi, tapi sebenarnya belum, kayak mepet gitu kan. Terus buka cutting, baru tuh ada juga yang negur kan kayak Dek salah bukan di situ, itu kelasmu kayak gitu. Ini kayak malu kan pastinya. Salah kelas ya. Iya. Apalagi udah ditegur sama cutting ya. Luar biasa ya. Nah itu dia sih, kalau tersesat kelas aja. Tersesat kelas aja. Ya untungnya pahlawan tuh kayak menurut saya sih kecil ya, jadi kayak ya nggak yang se-GK gitu kan. Kok GK kan banyak ya, kalau pahlawan tuh kecil aja sih. Kecil tapi orang-orangnya hebat-hebat semua ya. Iya. Siap. Terus kalau dari Bang Gris nih gimana nih Bang Gris nih? Kita penasaran nih Bang Gris, kan luas tuh kan. Ada gedung baru, ada sekre yang di belakang juga kan baru-baru juga tuh. Iya, Bang. Gimana tuh? Menurut saya pribadi kalau tersesat ke ruangan-ruangan tertentu enggak sih Bang, karena kami juga belum pernah yang kayak pergi selain ke ruang kami sendiri gitu Bang. Ada ruang kalian sendiri? Luar biasa. Ruang kelas ya? Kirain PGSD itu punya ruangnya mereka sendiri, jadi kayak wih gilanya. Cuman punya sekre kami Bang. Sekre ya? Sekre sendiri. Cuman sama juga kan PGSD itu kan sistemnya juga roker-roker gitu kan Bang. Roker pindah-pindah tempat. Iya. Sistem roker, karena pasti adalah jadwal-jadwal yang pakai sama teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain gitu Bang. Kalau untuk tersesat ruangan sih nggak pernah Bang, karena pasti lihat handphone dulu sebelum ini ke kampus, dan kos saya juga dekat jadi nggak pernah yang mepet. Bahkan kayak kami yang nunggu dosen gitu. Kalian yang nunggu dosen? Iya, atau memang saya sendiri yang kayak di kelas sama teman-teman gitu, karena nggak jauh itu aja sih Bang. Oke. Itu menarik ya. Saya kirain cuman PGSD itu punya ruang sendiri, jadi kayak luar biasa ini PGSD ini kan punya ruang sendiri gitu. Oke, ini point of view-nya nih GK nih, gimana nih? Pernah tersesat nggak di kampus GK sendiri?
Baru aja. Oh, baru aja ya, iya baru aja tadi ya kan. Iya, kalau misalnya tersesat kayak misalnya nggak tahu ruangannya tuh nggak pernah sih. Cuman ya itu tadi karena kan nggak pernah ya main ke daerah-daerah situ dan nggak masuk pun nggak pernah gitu. Jadi nggak tahu kalau misalnya lab komputer tuh di situ. Dan nanya temen juga, temen bilangnya yang di PJKR. Jadi kayak oh ya udah di PJKR gitu. Ternyata salah. Terus selain itu juga pernah, jadi waktu itu kalau nggak salah pas masih maba-maba gitu sih, kan ngumpulnya di ini sekre ESA tuh. Nah sebelah sekre ESA itu kan ada ini ya apa WC kan. Iya. Nah waktu itu nanya, kak WC di mana, lupa sama kak siapa, terus di sebelah. Terus tuh kayak di sebelah itu tuh cuman kelihatannya kan kosong gitu aja kan, WC-nya kan pintunya di dalam. Jadi mana WC-nya gitu kan. Terus jadi tuh nahan kebelet sampai pas pulangan baru nanya lagi sama kakak yang berbeda, kak WC di mana? Itu di sebelah, nanti belok kiri nanti ada pintunya. Oh ternyata di situ. Jadi kayak padahal itu tuh di depan mata, cuman nggak tahu aja karena nggak kelihatan kayak WC. Terus sekarang kan udah di ini ya, di renovasi. Segitunya bisa sampai tersesat loh teman-teman. Kaget juga loh kami ya kan. Cuman ya maklum lah. Masih maba. Jawaban amannya itu masih maba. Oke, mungkin masuk ke segmen 3 nih teman-teman, mengenai dari kegiatan kampus dan juga tantangan. Mungkin dari teman-teman mungkin bisa jawab terkait kegiatan kampus. Dosa ini enggak santai aja, dosa tegang gitu ya. Selain aktivitas akademik, tentunya kampus menawarkan berbagai kegiatan lainnya. Boleh ceritakan kegiatan non-akademik apa yang kalian ikuti? Dari Tari, terus Dewi dan juga Fauzia. Dan bagaimana kalian membagi waktu antara kuliah dengan kegiatan tersebut? Apakah ada saling bontrok waktu tugas atau apa gitu yang menjadi sebuah masalah, entah itu di perkuliahan atau di kegiatan kalian saat ini? Mungkin dari Dewi sendiri deh. Kegiatan non akademik yang saya ikutin selain kegiatan kampus, organisasi sih bang. Apa itu? Organisasi HIMA bang. Oh himpunan. Iya, himpunan. Dan saya masuk departemen humas bang. Wih, departemen humas teman-teman. Pasti relasinya banyak ini ya kan. Amin. Kayaknya kita ada ketemu di malam rapat kalian itu ya. Iya, yang gabung sama Penmas. Oh iya. Secara tidak langsung ya. Lagi main-main di sekrenya mereka kan tiba-tiba ketemu, oh ini anak ini nih gini, mau podcast ini. Berarti ikut himpunan tuh, bagaimana cara kamu membagi waktu kuliahmu dengan himpunanmu sendiri? Sebenarnya cara membagi waktunya itu tergantung si kitanya juga kan bang. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya ingat prioritas saya apa, kayak prioritas saya nyampe ke Kalimantan kan untuk kuliah gitu bang. Meskipun memang organisasi penting karena kita tambah relasi, lalu punya pengalaman baru, tapi jangan sampai malah jadi membuat kuliah kita terbengkalai gitu kan bang. Oh ya, luar biasa ya. Berarti kuliah itu tetap nomor 1 ya? Iya bang. Jadi statement-statement yang mengatakan bahwa nilai itu hanyalah angka itu tidak berlaku di PGSD teman-teman. Karena pejuang lulus cepat. Wah, pejuang lulus cepat, luar biasa. Oke. Dari Fauzia gimana? Kalau saya sendiri kak, itu saya ikut ini namanya UKM Presidir juga. Oke, siap. Jadi lebih kayak melanjutkan lagi lah. Bukan menjadi, maksudnya anggota baru juga iya. Kalau buat pengurus iya saya anggota baru. Cuman kalau untuk di silatnya saya udah malah lama saya malah sebagai pelatih. Wah, luar biasa teman-teman. Pelatih. Jadi kalau percaya diri ya. Iya, Presidir. Luar biasa. Lupa join ya. Oh iya, siap promosi. Oh lagi ini open ini ya. Sebenarnya sudah tutup sih. Oh udah tutup. Tapi kalau mau join latihan bisa. Oh ya, tinggal kontak aja gitu kan. Nanti nomornya taruh bawah ini ya. Oke, lanjut terus. Jadi apa namanya, kalau di situ di tempat UKM saya tuh saya yang jadi pelatihnya iya, tapi ada juga di satu hari itu saya yang dilatih. Kalau untuk cara bagi waktunya, saya selalu komunikasikan ke ketuanya. Kalau misal saya nggak bisa, saya ngomong. Tapi saya juga berusaha untuk bisa datang, untuk hadir kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang sudah lambat banget ya kalau bisa nggak usah kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya masih bisa, ada kemarin minggu lalu saya latihan, saya bilang, kak maaf saya nggak bisa latihan karena banyak tugas kayak gitu kan. Tapi ternyata tugasnya sudah selesai, jadi saya langsung ke tempat gitu. Jadi ya itu tadi yang kayak dibilang Dewi, kayak
prioritasnya, karena kita kuliah di sini kan nomor 1 kayak gitu. Kita datang ke sini untuk kuliah. Oke, kuliah itu nomor 1 teman-teman. Iya. Tetap kuliah itu nomor 1. Wow, ini sebagai tamparan buat aku juga sih sebenarnya ya, karena masih menyempatkan kuliah, cuman ya masih masuk di zona nyaman lah aku ya. Oke, luar biasa loh, ini seorang pelatih ya kan, pelatih dan juga dilatih gitu ya. Luar biasa. Ya karena kita kayak sama aja sih, pasti guru juga meskipun dia sudah punya ilmu, tapi kan dia harus juga mengupgrade ilmunya kayak gitu. Luar biasa, luar biasa. Oke, hebat. Terus dari Tari nih mengenai hal itu seperti apa? Kalau saya Kan di foto tadi tuh kayak gila tuh, kayak anak kru banget nih, megang kamera, lighting, kayak gimana tuh, coba diceritakan. iya, jadi kalau misalnya di kegiatan non akademik ya HIMA, ESA itu tadi, Oh, ESA, apa tuh ESA? English Student Association. Oh, kalau Sama ESA aja kayak HIMA tapi bahasa Inggris. bahasa Inggris. Kalau ESA dia ingat teman-teman. Kalau IONS tuh masih dilupa-lupain itu. Bang Raja tolong. Oke, lanjut. Itu nggak tahu ya kalau misalnya di HIMA lain kayak gimana, cuman kalau di ESA itu mabanya wajib. Terus kita tuh ada sistem magang, jadi kita nggak langsung resmi jadi anggota ESA, tapi kita magang dulu, dan saya magang di divisi PDD di situ. Berarti bisa media ya berarti ya? Iya, karena Lebih condong mana nih, di fotografi, video, atau fotografi, editing? videografi, iya. Karena saya kan luar biasa. SMK itu jurusan desain grafis, tapi pas sudah di pertengahan gitu tuh berubah namanya jadi desain komunikasi visual, jadi DKV. DKV, Nah, ya. situ terus sebenarnya lebih ke desain, tapi pas kelas 3 itu kita bebas kan, nggak terpaku sama pelajaran lagi karena kita sudah PKL. Terus mulai ngerasa kalau misalnya passionnya tuh lebih di foto sama video. Tuh, jadi pas ikut ujian kompetensinya pun yang fotografi junior. Ada nggak kira-kira hasil fotomu yang sudah ini gitu? Yang misal kamu udah kan mencoba di hasil foto ya berarti Iya. ya? Ada nggak kamu coba-coba di foto apa gitu? Foto produk ada? Foto produk ada nggak? Ada. Coba. Mau lihat? Coba kita tunjukkan kepada Oke. teman-teman gitu, kayak ini hasilnya gitu kan. Ya, boleh. Jadi siapa tahu teman-teman punya produk apa yang pengen dipasarkan kan, tinggal kontak aja. Nanti nomornya tak taruh di bawah ya. Promosi lagi nih. Ini salah satu. Mana ya? Bentar. Nih, ini prosesnya. Terus yang di bawah itu hasil. Ya, maaf Kak. Hasilnya. Nih. Oh, luar biasa. Coba. Itu digeser aja Kak, kanan kiri, mungkin kalau salah ada lagi juga. Jadi gini teman-teman, mana nih? Takut Itu salah dia kan. masih uji coba, belum ujian tapi. Tapi tergolong bagus loh ini. Tuh ya. Kelihatan kan? Oke lah, nggak usah lama-lama ya. jadi dari awal desain grafis, Iya. Terus ngerasa passionnya lebih di fotografi. foto, ya. Oh. Tapi udah pernah coba-coba di fotografi apa gitu lah? Kayak Paling dokumentasi aja sih Kak, street kayak fotografi. karena saya kan nggak punya kamera ya, kamera kan dari sekolah nih gitu. dari kebetulan. sekolah ya, Alhamdulillah sekolah punya banyak kamera. Oh, alhamdulillah punya Jadi sekolah ya. alhamdulillah kita Jadi sangat teman-teman yang ingat, yang tahu ini dari sekolah mana, bilang ya ke kepala sekolahnya gitu, minimal kamera oke gitu katanya. Oh, udah bagus ya. sangat lengkap sekali fasilitasnya di sekolah saya. Sangat bagus ya. Sangat bagus sekali. Oke, Gitu. oke. Ya jadi nggak pernah yang coba buat, cuman kemarin sempat tawarin sama orang, katanya mau nggak fotoin wisuda, cuman karena itu udah masuk kuliah kan, udah nggak megang-megang kamera lagi, jadi takut karena kan dibayar, takutnya nanti kayak malah nggak sesuai karena udah menurun ininya, jadi kayaknya tolak aja gitu. Tapi kalau misalnya diajak sama, ini asik nih, ini kamera nih. Kalau diajak sama vendor lain nih misalnya, belajar dari titik nol hingga sekarang,
kalau diajak vendor terus kayak kita ngomong kan kalau misalnya udah lama nggak megang kamera, oh nggak apa nanti belajar lagi, boleh sih, Boleh ya? boleh ya, boleh. Nanti cek aja IG saya ya. Kak, Nanti kita belajar bareng ya. Mumpung aku mau cari orang juga nih, capek juga aku foto sendiri ya, astaga capek ya Allah. Nama IG ku ada di bawah teman-teman. Oke, itu gila cerita-cerita yang sangat menarik ya dari Tari, Dewi dan juga Fauzia. Sekarang itu masuk ke dalam perjalanan mengikuti berbagai kegiatan kampus. Pasti ada momen di mana kalian merasa insecure atau ragu. Pasti. Nggak tahu ya apakah iya atau enggak ya, kita nggak tahu ya. Tapi kemungkinan ada toh. Bisa ceritakan nggak pengalaman saat pertama kali bergabung dengan organisasi atau kegiatan dan bagaimana mengatasi perasaan tersebut? Kayak misal Dewi masuk di Hima PGSD di Humas kan, apakah ada rasa keraguan atau insecure di dalamnya atau bagaimana, mungkin bisa diceritakan. Terus dari Tari yang di ESA dari media tim PDD, apakah ada rasa insecure-nya di dalam satu tim tersebut atau gimana? Dan juga dari Fauzia yang sudah bergabung di UKM yang besar nih di Perisai Diri, apakah ada rasa keraguan atau bagaimana? Mungkin dari siapa nih yang mau mulai duluan nih? boleh deh, ya. Oh ya silakan. Sebenarnya saya nggak bisa cerita yang gimana-gimana karena kan masih magang, jadi belum aktif banget dan belum tahu juga gimana. Cuman kalau misalnya insecure ya pasti ada. Tapi karena mengingat saya emang latarnya dari situ, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana sih. Cuman kalau disuruh desain saya bisa mungkin sedikit insecure karena kalau desain tuh saya bisa yang minimalis aja gitu. Minimalis ya. Dan saya nggak bisa tuh pakai Canva yang nempel-nempel gitu. Bukan nggak bisa sih, lebih ke nggak, karena biasanya pakai Corel kan, jadi susah. Corel teman-teman. Terus tapi walaupun pakai Corel juga nggak yang jago banget. Jadi kalau desain emang lagi. iya beneran. Jadi tuh kayak yang biasa aja gitu loh. Makanya lebih ngerasa pas ketemu di fotografi kayak kayaknya ini aja gitu. Karena Jadi kalau di insecure di fotografi desain. cuma pakai Photoshop aja kan? Photoshop. Iya. Photoshop atau enggak? Photoshop, Adobe Pro. Adobe Ya, Lightroom. Iya. Lightroom gitu kan, simple gitu. Cuman tetap kalau kita nggak tahu segitiga Exposure. itu nggak bisa juga, kamera hasilnya jelek juga. Nanti cek IG ku aja ya. terus dari Dewi sendiri bagaimana? Kan dari Hima PGSD dan Humas FK. Kalau menurut saya insecure itu pasti ada lah di setiap Pasti orang. ya. Iya, Bang. Karena kita kan masih sama-sama belajar juga, apalagi pertama kali masuk ke organisasi sebesar Hima gitu, Bang. Hima ya. Hima. Sebelumnya paling OSIS gitu-gitu yang masih nggak sebesar sekarang gitu loh, Bang. Dan insecure-nya tuh kan saya masuk departemen Humas, hubungan masyarakat, Bang. Saya hanya takut dan masih ragu di beberapa hal yang kayak bisa terjun ke masyarakat, belum bisa yang kayak berbaur dengan masyarakat sepenuhnya, belum menguasai public speaking dengan baik. Tapi gitu. kalau nggak salah hari ini kalian ada pengabdian ya? Iya, Bang, ada pengabdian. Iya, pengabdian ya, astaga. Harusnya kamu ikut ya, cuman merelakan nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Dapat pengalaman baru juga dari Pengalaman baru sini juga, ya. gitu. Iya, nggak apa-apa. Ini PGSD nih, aduh, sangat-sangat apa bisa dibilang senternya kampus yang ada di Banggris gitu. Kalau ditanya prodi mana yang paling banyak, oh PGSD gitu. Terus ditanya lagi prodi mana yang ceritanya banyak gini, oh, PGSD gitu. Oke. Terus karir kamu gimana, Fauzia? Kalau saya Nggak ada keraguan ya? iya nggak ada. Luar biasa. Luar biasa. Ini pengurusnya juga teman saya sendiri, teman dan senior saya. Meskipun mereka dari angkatan 23, 22, tapi karena emang sebelumnya udah kenalan, udah dekat gitu, jadi nggak ada keraguan. Tapi mungkin karena di lingkungan baru lagi, jadi kayak harus beradaptasi lagi dan kayak mana sih di UKM ini kayak gitu kan. Kalau keraguan nggak ada keraguan. Iya, oke. Ya tapi gimana caranya untuk karena saya juga sebagai pelatih kan, jadi gimana caranya supaya kita bisa mengerangkul anak murid kita lagi supaya tetap rajin lagi latihannya, harus pikir lagi nanti yang menu atau materi apa lagi yang dikasih kayak gitu. Kalau untuk keraguan nggak ada sih. Nggak ada ya sama sekali. Nggak ada. Luar biasa memang, keraguan itu hilang aja kan. Ya hilang. Luar biasa. Oke. Terus selanjutnya nih, kalau kita bandingkan antara ekspektasi sebelum kuliah dengan kenyataan yang kalian alami,
apakah dunia perkuliahan ini lebih menantang, lebih menyenangkan, atau kombinasi dari keduanya? Dan aspek apa yang paling berbeda dengan bayangan kalian dulu? Karena kan kita bahas yang sebelum kalian masuk kuliah sampai sekarang ini sudah terjadi nih, kalian sudah jadi mahasiswa nih. Mahasiswa PGSD, bahasa Inggris, Penjas, dan sekarang realitanya seperti apa? Apakah menantang, menyenangkan, atau kombinasi dari keduanya? Dari Fauzia gimana? Dua-duanya, menantang dan menyenangkan. Salah satu contohnya gimana tuh kalau yang bagian menantangnya? Menantangnya pasti karena kita harus memahami matkul yang baru kita dengar. Contoh. Contohnya itu anatomi. Karena saya dari di SMA itu sosum. Oh ya. Sosum. Tapi ini sedikit cerita. Jadi sebenarnya itu saya nggak mau di sosum. Oke. Karena sudah tahu penjas ini bakal belajar anatomi. Karena kan dari ayah juga kan taunya. Nah setelah itu sama bu guru BK-nya dikasih itu di sosum. Saya tanya kenapa ustazah ditaruh di sosum? Karena saya nanti basicnya kan pendidik. Nah jadi dimasukkan di sosum meskipun ya ekonomi saya jelek, geografinya kan harus memahami tentang alam juga kan, tentang kondisi sosial juga. Kalau sosiologi aman. Nah setelah itu tiba-tiba belajar anatomi dan disuruh menghafalkan tulang. Dan untungnya alhamdulillah bisa aja sih menghafal karena kan sebelumnya juga menghafal ini kan Quran. Jadi kayak bisa terlatih untuk hafalan. Karena hafalan sudah terlatih di pas asrama kemarin ya. Iya. Jadi kayak bisa lah kalau untuk anatomi, cuman kayak shock aja kayak anak sosum belajar anatomi kayak Agak kaget gitu ya. Ya agak kaget. Setelah itu untuk menyenangkannya karena kita seringnya bergerak. Bergerak ya. Bergerak. Penjas itu kalau udah bergerak tuh bukan penjas namanya ya. Karena pasti ada hal-hal yang lucu dan konyol yang akan dilakuin sama teman-teman saya. Oke. Kayak praktek tiba-tiba mereka ngelakuin hal yang apa ya, kayak mereka ngelucu ngelawak. Iya. Apalagi kalau misal presentasi pun meskipun itu bukan matkul yang bergerak kayak matkul wajib, mereka akan melakukan hal yang ngelawak gitu jadi itu sisi menyenangkannya. Menantangnya karena ya harus belajar yang sebelumnya di SMA nggak belajar. Luar biasa teman-teman ya. Bergerak ya. Kayak mesin mereka tuh masih panas gitu. Iya. Luar biasa kuda hitam ini. Oke, terus kalau dari PGSD gimana? PGSD siapa namanya? Dewi. Menurut saya juga kombinasi antara menyenangkan dan juga menantang, Bang. Yang menyenangkannya itu bagian mana dan menantangnya itu bagaimana PGSD? Kan kita tahu PGSD itu kan itu sih mungkin apakah PGSD itu cuman bisa dibilang prodi yang menurut orang-orang tuh santai itu. Gimana dengan realitanya ini? Menurut saya itu tidak sesuai realita. Oh, tidak sesuai realita. Tidak semenyenangkan itu. Oh, salah informasi aku berarti nih. Coba gimana? Cuman bukan yang kayak seseram itu juga, Bang. Jadi ada kombinasinya pasti di saat kita penyegaran melalui kegiatan yang ditahu orang pasti kayak nari-nari, nyanyi-nyanyi. Ada juga ya beberapa kesulitan-kesulitan tertentu. Menurut saya yang paling menyenangkan itu selain kalau menari saya nggak jago, justru itu salah satu tantangannya. Saya nggak suka nari. Yang menyenangkannya saya senang presentasi, saya senang bagian debat-debat. Lalu saya senang di bagian itu karena PGSD Jumpa itu setiap hari makanan sehari-hari buat makalah, presentasi, pemaparan itu yang kayak senang ini hidupku gitu sih, Bang. Presentasi, makalah, dan apa? Pemaparan materi itu senang sih, Bang, bagian situnya. Secara tidak sadar itu keluh kesahnya sih sebenarnya teman-teman. Jadi ya oke. Itu berarti menantang dan juga menyenangkan. Menyenangkan, iya, Bang. Udah. Yang lainnya ya biasa-biasa aja ya, flat aja ya berarti ya. Kecuali mata kuliahnya yang banyak gitu. Tapi itu wajar sih, Bang. Pasti adalah tantangan di setiap prodi pasti beda-beda gitu, Bang. Punya tingkat kesulitan masing-masing. Oke, ini kita udah dengar nih dari cerita-cerita dari Dewi yang terkait dari PGSD ya. Iya. Dan sekarang kita bahas dari Tari nih, dari program studi pendidikan bahasa ya.
Inggris atau biasa kita sebut ESA nih. Gimana nih coba harus Iya. jelas nih. Kalau saya sama juga sih, jadi itu kombinasi juga karena pasti ada serunya dan ada yang menantang juga Oh, gitu kan. apa tuh Kalau yang dari serunya? serunya itu bersyukur banget karena dapat circle yang bukan menjerumuskan tapi malah ngebantu kita buat berkembang gitu. Cuman tetap chill, kayak tetap nongkrong Oh, betul gitu. ya? Iya, tapi apa Oh, ya? ada tapinya nih. Nggak yang berlebihan gitu loh nongkrongnya, tetap kalau misalnya udah ada tugas nge-push, kalau misalnya kita kayak mau nggak turun apa nggak harus turun gitu, nggak boleh, nanti gini loh nanti jadi ngebuat kita jadi apa ya, nggak terjerumuskan ke hal-hal duniawi yang kalau misalnya kita kan nongkrong. Contoh gimana tuh yang Misalnya nih menjerumuskan ke dunia atau gimana? Iya, misalnya nih kayak dapat circle kan asik, terus malah sama-sama sefrekuensi tuh males ngerjain tugas kan, jadinya nunda nongkrong aja, terus kan pulang dari kampus ke gacoan, habis itu nanti tugasnya nggak dikerjain. Iya, nah kalau sama circle yang ini tuh kayak kayak gitu juga, cuman tetap apa ya, nggak menjerumuskan kayak gitu loh. Jadi misalnya kegacoan, terus nanti habis kegacoan ke kopi Ria, terus nanti kerjain tugas di kopi Ria. Jadi seneng gitu loh dapat temen yang seru tapi nggak yang kutu buku gitu kan, karena kan orang tuanya kan kalau misalnya pintar-pintar tuh yang kutu buku nggak asik gitu kan. Kayak asik tapi nggak kutu buku, asik tapi nggak menjerumuskan gitu. Dan aku masalahnya selalu sendiri jadi nggak pernah ngerasain gitu ya. Jadi kayak kegacoan ya, ini udah pernah tadi. itu contoh aja, Contoh aja ya, contoh Iya. aja. Ya. Terus kalau tantangannya mungkin saya kan ngambil bahasa Inggris karena suka bahasa Inggris. Tapi Oke. ternyata setelah masuk itu tuh apa ya? Ternyata masih jauh banget pengetahuan yang kita punya gitu loh dari SMA, SMP, SD gitu kan. Kalau saya kan dari kecil gitu, dia masih kurang banget gitu, dan ternyata masih perlu banyak belajar. Sedangkan taunya kan, bahasa Inggris udah gampang, udah tahu basicnya gitu. Ternyata masih kayak kita Kurang. tahu ada kata modal ada will, can, could gitu-gitu. Nah itu nanti dan saya juga baru belajar gitu loh, ternyata kalau Apa misalnya tadi? Apa? Modal? ada can, ada could, ada will, ada would, dan lain-lain lagi. Nah itu kan modal namanya. Dan itu baru saya aja pelajari, itu nggak bisa ketemu modal tuh nggak bisa sama dengan modal, karena ibaratnya mereka saudara. Misalnya kayak mau ngomong I will can, itu will sama can itu sama-sama modal, dan itu nggak bisa. Jadi harus can-nya ini diganti sama similar expression of modal. Nah itu saya juga baru belajar. Apa tuh? Misalnya nih can itu kan bisa diganti berarti jadi be able to. I will be able to, bukan I will can. Nah itu saya juga baru belajar. Oh ternyata modal itu nggak bisa sama modal. Nah berarti kan masih jauh banget nih pengetahuannya gitu. Itu sih tantangannya. Terus sama ini ada hitung-hitungan. Cuman walaupun belum ngerasain ya, tapi waktu pas pertama kali ikut masuk matkul listening, itu ada tes gitu kan. Terus aman nih tes yang biasa nih kan, masuk ke tes yang angka, mulai dari yang angkanya 1, angkanya 3, angkanya sampai 1000, 1.000.000 gitu-gitu sampai triliunan. Itu mulai gimana nih cara bacanya, gimana nih penyebutannya, itu sih di situ Kak Sebuah tantangan juga buat aku juga sih. Apa tadi? Modal. Ya aku udah juga ngerti juga sih sebenarnya, cuman ya itulah. Jadi kayak ya tantangan baru lah ya. Luar biasa bahasa Inggris ini ya, bisa menghafal-hafal seperti itu, tapi lokasi kampus aja masih susah gitu ya. Oke, kita masuk ke segmen keempat ya teman-teman, yaitu refleksi dan pelajaran. Pertanyaan tuh simpel aja sih, lebih ke sekarang kan setelah beberapa bulan berjalan, pelajaran terbesar yang kalian dapatkan dari kehidupan kampus itu apa? Dari Gunung Kelua, Bang Kris, Pahlawan. Pasti ada kan pelajaran besar, kayak bukan pelajaran matkul ya, kayak tapi pelajaran hidup lah, kayak mungkin kalau aku nggak masuk kuliah ini mungkin aku tidak bakal mendapatkan ini mungkin. Coba dari bahasa Inggris misal. Pelajaran yang bisa diambil ya yang paling utama mungkin
nanya dulu kali ya di mana lab komputer biar gak tersesat. Harus hafal denah-denah kampus ya. sendiri gitu Ya, biar ya, nggak ya, ya, tersesat. Terus juga ini mungkin kalau misalnya nggak masuk bahasa Inggris ya nggak bakal tahu tuh apa ya, kayak salah satu tadi modal, nggak akan paham banget soal grammar karena saya waktu pas sebelum masuk di sini kan misalnya kita bisa nih bahasa Inggris ngerti tapi masih nggak sesuai dengan grammar gitu-gitu, masih ya berantakan lah gitu kan. Dan setelah, karena saya mau jadi guru, mau jadi pendidik, nggak mungkin dong ngajar yang ngasal-ngasal modal bisa bahasa Inggris ngerti gitu kan, tapi harus tahu susunannya juga. Makanya pas masuk bahasa Inggris tuh jadi oh ternyata banyak loh pelajaran yang masih saya kurang, dan itu buat kita tuh kayak jangan ngerasa bisa dulu, jangan ngerasa meninggi dulu karena masih ada lagi gitu loh yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi jangan menggampangkan sesuatu lah. Luar Itu biasa. pelajaran yang bisa saya ambil. Jawaban yang aman ya teman-teman ya. Oke, dari Fauzia mungkin bagaimana? Kalau saya, yang saya dapat selama kuliah ini berjalan, kalau saya nggak kuliah mungkin nggak pernah tahu kalau bertanya dan mengeluarkan pendapat itu penting. Oke. Sebenarnya kan kalau di SMA itu kita belajar ya kayak bertanya, kayak guru tuh sering ayo tanya, tapi kayak apa sih yang ditanya ini, apa sih kayak gitu. Jadi saya lebih ke yang diem. Nah tapi semenjak kuliah itu tuh saya jadi lebih aktif bertanya dan lebih aktif memberikan saran, dan ternyata teman-teman saya yang di kelas itu menghargai banget apa yang saya tanyakan dan apa yang saya suarakan gitu. Nah kalau nggak masuk di Penjas, saya nggak bakal tahu serunya di Penjas tuh kayak gimana, kayak paling cuma lihat dari video TikTok doang. Atau mungkin kalau saya masuk prodi lain, mungkin saya cuman bisa kayak wih seru ya Penjas, wih seru ya olahraga kayak gitu. Setelah itu juga karena saya juga sebagai pelatih kan, nah sebagai pelatih itu pasti ada waktu itu di matkul atletik saya itu dikasih tahu sama dosen, kita tuh dikasih tahu sama dosen kalau kita tuh pendidik pasti harus bisa ngajarin. Salah satu contohnya ketika kita baris. Nah, di baris itu kan pasti kita di lapangan yang panas. Nah, kita sebagai seorang pendidik itu harus yang yang kena cahaya matahari. Karena kita sebagai pendidik juga melindungi anak murid kita. Nah, seperti itu. Itu yang salah satu contoh yang langsung saya bisa lihat ketika saya masuk di Penjas. Seperti itu. Luar biasa. Udah bisa berkata-kata kok ya. Luar biasa. Mungkin dari Dewi mungkin ya. Dewi. Iya. Ya Dewi. Dari Bang Rizky gimana tuh? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau saya nggak masuk PGSD, saya nggak bakal tahu bahwa kekeluargaan itu bukan hanya kita yang saudara-saudara, tapi mereka yang ada untuk kita, mereka yang selalu ngedukung kita itu bisa kita anggap sebagai saudara kita gitu Bang. Apalagi moto PGSD itu kan bersaudara walau tak sedara gitu Bang. Jadi bersaudara walau tak sedara ya. Iya Bang. Jadi menurut saya meskipun sebelumnya pastilah saya sedih karena nggak bisa masuk ke hukum, tapi nggak apa-apa, saya yakin kan kalau ini jalan hidup saya dan mungkin meskipun saya tidak bisa masuk jurusan hukum, saya akan melahirkan hukum-hukum muda itu melalui prestasi ke depannya gitu Bang. Hebat. Sangat-sangat ini ya, jawaban-jawaban aman semua ya. Nggak ada yang gimana-gimana ya, cuman ya oke lah. Terus apalagi ya, saya masuk ke bagian pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan kita bahas tentang sekarang setelah beberapa bulan yang kalian dapatkan di kampus ya. Bayangkan kalian bisa kembali ke hari pertama menjadi mahasiswa, otomatis pas maba kan, betul-betul pas awal. Pesan yang ingin kalian sampaikan kepada diri sendiri yang masih penuh kegugupan dan pertanyaan itu apa? Otomatis kan pesan dari diri kalian sendiri kayak untuk aku yang di hari pertama itu pesanku adalah untuk ini gitu. Paham kan? Paham. Coba dari Tari. Kalau saya sih gak ada yang mau saya sampaikan karena semuanya udah tertata. Saya dari awal emang udah punya plan, dari awal maba itu saya mau begini. Contohnya kayak
saya mau masuk panggung maba. Terus saya lakuin kan, terus saya mau cari teman banyak, saya lakuin juga. Terus saya tuh pernah dikasih tahu, kamu kalau misalnya ada pertemuan sama disuruh ngumpul di kampus sama prodi, itu datang pertama kali itu datang, biar kamu bisa kenal sama orang-orang, terus nanti jadinya selanjutnya tuh lebih enak gitu. Dan saya ngelakuin itu gitu, jadi nggak ada yang dari semua yang saya yang saya inginkan saya lakukan itu, nggak ada yang nggak saya lakuin gitu, saya lakuin. Jadi nggak ada sih sebenarnya, Kak. Nggak ada ya? Iya, karena saya nggak Udah menyesal. terstruktur ya? Iya, udah terstruktur. Saya mau begini saya ambil semua, saya jalanin semua. Oke, luar biasa. Oke, mungkin dari Dewi bagaimana? Kalau menurut saya pribadi ya Kak, kalau misal memang bisa nih mutar waktu, saya ingin bilang ke diri saya yang ya pada masa itu bilang kayak nggak usah takut lah memulai hal baru gitu Bang. Awalnya pasti ragu karena ini kan tanah perantauan, bukan tanah kami gitu kan Bang. Jadi pasti ragu, kayak takut menyinggung perasaan orang. Menurut saya memang kita harus bisa jaga tutur kata kita agar tidak menyinggung, tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita tertutup gitu Bang. Ada kalanya kita memang butuh relasi bukan karena kita haus validasi gitu Bang. Tapi karena kita nggak bisa hidup sendiri gitu Bang. Kita butuh dukungan orang lain, kita butuh saran orang lain mengenai lingkungan baru. Karena kita akan belajar dari orang lain mengenai pengalaman mereka gitu Bang. Kan guru terbaik itu pengalaman kita sendiri dan pengalaman orang lain gitu Bang. Oke. Jadi gitu lebih terbuka dan lebih, karena saya cenderung kayak bukan susah bergaul, tapi yang betul-betul nyaman itu nggak bakal bisa langsung ke orang baru gitu Bang. Karena ya pasti adalah 1-2 hal yang kita cari di teman kita yang biar nggak kita terjerumus gitu Bang. Itu aja sih Bang. Luar biasa loh. Jawabannya loh sangat dalam ya. Oke, mungkin dari Fauzia gimana Fauzia? Kalau untuk saya sendiri pesan kameranya mana? Yang ini nih ketemu langsung ke center bisa? Bisa, center. Oh, centernya bisa. Diki langsung ngomong berdiri. Ya, ini aja. Oke. Jadi untuk diriku yang pertama, kamu masuk di Penjas karena kamu ingin melahirkan murid-murid yang suka sama olahraga. Yang kedua, kamu di sini untuk mengembangkan diri karena kamu juga sebagai atlet. Jadi di sini adalah tempat untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Yang sebelumnya di Bontang cuma stuck di situ-situ aja, tapi kamu di sini di Samarinda, di kota yang besar di Kalimantan, itu untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, selalu tanamkan untuk menjadi orang baik. Entah kayak temanmu itu kesusahan, itu ditolongi karena kita nggak tahu kebaikan yang sekecil apapun itu kapan dibalasnya kita nggak tahu, tapi pasti akan dibalas yang pastinya akan lebih besar. Sekecil biji itu pasti akan ada balasan yang lebih besar, seperti itu. Yang ketiga ini sudah satu dari 4. Yang keempat itu pesan buat diri sendiri adalah cepat selesai, jangan jadi donatur kampus, dan kalau bisa wujudkan cita-cita ayah masuk S2. Amin. Semoga tercapai ya teman-teman ya. Ya, amin. Doakan ya teman-teman. Dan kita semua di sini semoga sehat selalu juga. Kemudian pendidikan kita cepat selesai lah pokoknya. Amin. Oke, kita masuk ke bahasan yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya sangat ringan dan juga ya bisalah kalian jawab ya kan. Sekarang ini kita akan bahas sesuatu yang lebih ringan. Bisa ceritakan tidak fasilitas kampus FKIP yang kalian sukai dan apakah ada fasilitas yang berbeda atau bahkan lebih baik dari yang tersedia di sekolah kalian dulu? Mari kita bagi cerita seru seputar kampus itu. Kayak misal di GK fasilitasnya apa nih yang lebih seru, tapi ternyata di sekolah kemarin lebih seru nih dibandingkan yang ini, yang kalian sukai gimana kan? Gimana tuh? Dari Bang Gris dulu deh, Bang Gris. Menurut saya ya Bang, fasilitas apa yang ada di Bangres yang saya sukai, yang tetapi juga ada di sekolah saya sebelumnya gitu kan Bang. Sebelumnya sekolah SMK saya itu cenderung bukan sekolah yang kayak top gitu lah Bang. Iya. Karena
Jadi kalau 1-2 hal mengenai fasilitas itu seadanya, tetapi nggak yang kurang gitu loh Bang. Tapi masih bisa menunjang kebutuhan pendidikan kami kayak komputer dan segala macam itu tersedia. Dan di Bang Riz sendiri nih sebenarnya fasilitasnya oke, aman. Oke ya? Oke, Aman ya? adalah beberapa 1-2 hal yang perlu dibenahi sedikit demi sedikit untuk siap. kenyamanan. Tapi aman ya berarti ya? Aman. Ya aman ya. Oke, kalau di Pahlawan gimana? Nanti untuk GK kita ada ini sendiri nanti ya. Langsung ke poin utama ini. Gimana? Kalau di Pahlawan sendiri ada satu ruangan. Oh, ada nih. Kan kita tuh pasti kelasnya pindah-pindah kan. Ya. Nah, ada satu ruangan, di kelas sih sebenarnya, satu kelas yang AC-nya ini tuh apa ya, dia kayak bocor gitu. Ngerti kan, kayak bocor gitu, AC-nya bocor. Itu salah satu fasilitas yang perlu dibenahi ya. Ya. AC bocor ya. Tapi di kelas lain tuh biasa aja, aman. Cuma satu ruangan itu aja ya. Iya, di satu ruangan itu yang AC bocor. Setelah itu buat yang lainnya aman aja sih. Yang lainnya apa? Ya siapa tahu dengan podcast Story of Himapkom ini dengan petinggi-petinggi yang ada di Pahlawan bisa mendengar dan langsung dibenahi teman-teman. Semoga ya biar nanti mereka belajar secara aman dan nyaman gitu kan. Luar biasa loh, ada AC masih bocor ya. Iya. Oke, kalau nggak ada lagi nih. Nggak ada, semua cukup oke berarti Iya, ya. oke. GK gimana GK? Gunung Keluah. Kalau Kayaknya banyak banget nih. saya pribadi sih, kan kita kan terkenal dengan mahasiswanya yang banyak. Tapi melihat dan fakultas tertua kan. Wih, iya Tapi betul. melihat fasilitas-fasilitas yang ada tuh bukan berarti jelek banget ya. Cuman nggak sepadan aja gitu sama klaim fakultas tertua dan mahasiswa terbanyak itu tadi. Contohnya parkiran yang masih sempit, ya. Terus WC yang masih renovasi. Iya, terus ruangan-ruangan yang apa ya? AC mati. Iya, terus ada kursi-kursi yang kursi rusak. Itu kan menyedihkan sekali kan. Sedangkan kita ini fakultas tertua. Saya keliling lihat-lihat di fakultas lain ya, walaupun nggak sampai masuk, kecuali di teknik ya saya sempat masuk karena ada kelas matkul di situ. Hah? Iya, jadi matkul Pancasila itu kita digabung sama anak teknik angkatan berapa ya? 2000. Pokoknya dia semester 5 cutting itu. Jadi kita gabung, jadi kita mau nggak mau karena di sini nggak ada ruangan besar yang bisa menampung kita dan anak teknik itu, jadi kita yang kesana. Nah, kita mengungsi lah mengungsi ke kelas anak teknik gitu. Padahal anak teknik itu cuma 3 orang aja, 3 orang 4 orang gitu cutting itu, karena dia kalau nggak salah ikut KKN, jadi dia tertinggal di matkul itu, makanya harus bareng. Nah, wow, kita sebagai anak FKIP yang gedungnya di sini tuh kita kayak turis gitu, kayak wah gila bagus banget sih gedungnya gitu. Nih dari hati banget nih dia ngomongnya nih. Cuman bukan berarti menjelekan kampus fakultas sendiri ya. Merasa tetap dong perlu dibenahi ya berarti ya. Ada yang perlu dibenahi, cuman bukan yang gimana-gimana. Oke. Jadi ingat ya bagi Bapak terhormat yang ada di Akademika ya. Tadi kan udah lihat ya mukanya ya. Program studi pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi tolong dibenahi dari WC yang masih masa renovasi, ruang kelas yang masih kurang, itu sampai dari hati banget tuh, sampai ngungsi ke teknik ya, mungkin bisa menjadi sebuah hal baru. Iya. Bagus tuh, bagus. Dan ini juga ada lagi. Enggak, saya lagi. apa ya, ibaratnya tuh menyampaikan dari semua orang yang mungkin merasakan keluhan ini juga gitu, dan nggak punya kesempatan untuk ngomong gitu kan. Mereka mau ngomong kemana? Nggak mungkin mereka ke gedung bisa ya. Saya mau Jadi karena saya punya kesempatan di sini, ini merupakan apa ya, keluhan ya yang mungkin harapannya bisa segera dibenahi gitu. Tapi saya lewat kemarin di situ ternyata WC-nya sudah mulai direnovasi. Wah, yang mana tuh? Yang di samping Sekre Esa. Oh iya. Itu direnovasikan. Wow, terima kasih. Terima kasih. Jadi saya tidak perlu ke WC PJKR lagi yang bagus itu, yang menurut saya yang paling bagus.
dari WC yang ada di sini. Menurut saya. Oh iya. Ya. Itu sebuah langkah awal ya. Tapi izin banget Pak ya, ruang kelas tuh ditambahi Pak. Iya Pak. Ya. Karena kita banyak mahasiswa. Iya betul, aduh. Oke, masuk ke segmen terakhir teman-teman di pesan dan penutup. Apa ya? Sebagai penutup nih, jika kalian memiliki kesempatan untuk memberikan pesan kepada calon mahasiswa yang akan memulai perjalanan kuliah mereka, kira-kira apa nasihat terbaik untuk ingin kalian sampaikan kepada adik-adik kalian yang di luar sana yang masih berjuang SNBP, SNBT apa segala macam intinya. Karena kan kita tahu teman-teman adalah mahasiswa baru, masih tergolong mahasiswa baru. Apa ada nggak pesan buat teman-teman yang di luar sana, yang anak-anak SMA, SMK yang masih berjuang untuk masuk di kuliah nantinya? Dari Dewi? Dari saya. Oke, yang ingin saya sampaikan kepada calon mahasiswa muda yang sedang berjuang untuk bisa masuk ke Universitas Mula Warman top 1 di Kalimantan, top 1 PTN. Dan mungkin akan ditonton oleh adik-adik yang dari Sumatera Utara juga atau dari berbagai daerah. Pesannya sih nikmati aja semua prosesnya, apalagi sekarang angkatan sekarang itu ada TKA, jadi beban mereka lebih berat gitu. Tapi waktu itu semua beban berat itu ada waktunya, jadi kalau kita jalanin sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi daripada ditumpuk semua beban itu akan terasa berat, jadi coba kerjakan sedikit semampu kita, maka seiring berjalannya waktu kita akan terbiasa dengan beban itu dan bahkan menikmati, karena pasti setelah beban itu hilang kita akan merindukan momen-momen untuk berjuang menghilangkan dan mengangkat beban itu. Luar biasa. Oke, itu adalah pesan dari Dewi. Mungkin dari si Fauzia nih bagaimana? Oke. Jadi kalau dari aku, buat kalian yang pejuang PTN atau pejuang univ impian kalian, pertama pastinya semangat, karena apalagi kalian punya TKA. TKA itu pasti sangat berat ya, kalau aku lihat di video TikTok pasti itu berat banget. Jadi kalian tetap semangat. Kemudian jangan lupa ibadah, karena kita nih udah usaha, tapi kalau tanpa ibadah pasti kan sama aja nol ya. Kalian ngerjain sesuatu tapi kalau tanpa ibadah, tanpa melibatkan Tuhan kalian, pasti hasilnya akan nol. Jadi jangan lupa tetap melibatkan Tuhan kalian dengan ibadah, berdoa. Usaha kalian juga tetap maksimal. Jangan kalian kayak, ya aku sudah berdoa tapi kok hasilnya gini-gini aja ya, berarti usaha kalian yang kurang. Jadi ibadah dan usaha kalian itu harus seimbang. Kemudian nih, kalau misal kalian ada yang mau masuk di Penjas, Penjas itu nggak semengerikan itu. Penjas itu seru guys, seru. Dan juga FKIP juga bagus. FKIP mantap. FKIP bagus ya. FKIP bagus. Dan sejarah lagi. Penjas itu tidak semengerikan itu ya. Iya, Penjas nggak semengerikan itu. Kita sering olahraga kok. Olahraga ya. Iya. Oke, dari bahasa Inggris nih gimana? Harus pakai bahasa Inggris dong? Oh enggak, jangan. Buat teman-teman di luar sana yang sekarang lagi berjuang buat masuk PTN impiannya, dan terutama di Unmul. Nah, jangan takut untuk mencoba hal baru yang kalian inginkan. Kalau misalnya emang kalian ngerasa kalian nggak mau, ya emang jangan dipaksain. Tapi kalau kalian mau, tapi kalian ragu-ragu, itu mending kalian coba. Jangan sampai kalian itu menyesal karena nggak ikut. Jadi lebih baik kalian nyesal karena ikut daripada kalian nyesal karena nggak ikut sama sekali gitu. Ya, ini itu aja sih. Itu aja? Iya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman dari cerita pada episode hari ini. Dan sebelum itu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tari, Dewi dan juga Fauzia untuk bisa hadir dan membagi pengalaman cerita serunya di episode Story of Himapkom pada episode kali ini. Dan juga jangan lupa untuk tetap menyimak episode-episode selanjutnya, karena masih banyak cerita menarik lainnya seputar kehidupan kampus yang akan kita bahas di Story of Himapkom ini. Pantengin aja sih episodenya di channel YouTube Himapkom.
Dan itu aja dari aku Rifandi selaku host pada episode hari ini mengucapkan terima kasih dan bye-bye. Bye. Bye.